Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melarsi Farensi dengan NIM C1C022078. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul Stel-sel pemungutan pajak. Adapun yang akan kita bahas yaitu yang pertama, stel-sel dalam pemungutan pajak, yang kedua, kendala dalam pemungutan pajak, yang ketiga, bentuk perlawanan pajak, yang keempat, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, yang kelima, penggolongan pajak. Stel-sel pemungutan pajak. Stel-sel pajak adalah sistem pemungutan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam praktiknya, ada 3 jenis stel-sel pajak yang dilakukan dalam menghitung pemungutan pajak. Yang pertama, stel-sel nyata. Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang berdasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya. Kelebihan stel-sel nyata adalah besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan stel-sel nyata yakni adanya perhitungan yang dilakukan akan lebih sulit karena pajak baru dapat dikenakan pada akhir tahun. Yang kedua, stel-sel fiktif. Stel-sel fiktif adalah stel-sel yang mendasarkan pemungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi. Kelebihan stel-sel fiktif adalah pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak atau awal periode pajak karena berdasarkan suatu anggapan. Kelemahan stel-sel fiktif adalah terkadang besarnya pajak yang dibayar tidak sesuai dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan. Yang ketiga, stel-sel campuran. Stel-sel campuran adalah kombinasi antara stel-sel nyata dengan stel-sel fiktif. Stel-sel campuran pada awal tahun ditentukan jumlah pajak berdasarkan jumlah anggapan tertentu, kemudian setelah tahun pajak berakhir, diadakan koreksi sesuai dengan stel-sel nyata. Kelebihan stel-sel campuran adalah pajak sudah dapat dipungut pada awal tahun pajak atau awal periode pajak. Kelemahan stel-sel campuran adalah karyawan bagian pajak menghitung kembali jumlah pajak setelah tahun pajak berakhir, sehingga mengakibatkan beban pekerjaan karyawan menjadi bertambah drastis. Kemudian, kendala dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Bentuk perlawanan pajak. Yang pertama, perlawanan pasif. Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang di rumah atau dibelikan emas bukanlah mereka menghindari pajak penghasilan dari bunga, tetapi karena belum terbiasa dengan perbankan. Yang kedua, perlawanan aktif. Perlawanan pajak secara aktif ini merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan secara aktif dapat dibagi menjadi 2, adalah sebagai berikut. A. Penghindaran pajak. B. Penggelapan pajak. Pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Yang pertama, wajib pajak.
yaitu individu atau badan yang wajib bayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak, yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan sistem pajak di Indonesia. Yang ketiga, Kantor Pelayanan Pajak, yaitu kantor yang bertanggung jawab untuk membantu wajib pajak dalam hak pengisian dan pembayaran pajak. Yang keempat, Pejabat Pajak, yaitu pegawai yang bertugas untuk mengelola dan memantau pelaksanaan sistem pajak. Yang kelima, Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk dalam penerimaan dan pengelolaan pajak. Yang keenam, Mahkamah Agung, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dalam pajak. Penggolongan pajak. Yang pertama, berdasarkan pemerintah yang mengeluarkan, yaitu ada pajak pusat, pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Kemudian pajak daerah, yaitu pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, berdasarkan sifat pajak. Terdapat pajak langsung, yaitu dikeluarkan secara langsung pada sumber pendapatan atau pembelian barang dan jasa. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan. Kemudian pajak tidak langsung, yaitu dikenakan pada barang yang dibeli dengan konsumen, bukan pada sumber pendapatan atau pembelian barang dan jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah konsumtif atau pajak barang dan jasa. Yang ketiga, berdasarkan subjek dan objek pajak. Pajak subjek, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjek adalah pajak penghasilan. Kemudian pajak objek, yaitu pajak yang dikenakan pada barang atau jasa tertentu yang dibeli atau diperdagangkan. Contoh pajak objek adalah pajak bensin atau pajak hotel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.